Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Chicks Channel bersama gue, Sky Al-Mukarram Sitorus. Orang biasa yang keren. Cikiciu. Bunyi dia. Tadi nggak bunyi. Tes urin nih. Tes urin nih. Kalau dilihat sih zat kimianya lebih ke mushroom ini. Dadar. Jus. Bintang tamu kita kali ini. Nah, ini dia ini seorang aktor. Amin. Terus penyiar radio, komika juga, dan termasuk orang lama. Lama di dalam. Karena nggak ada duit. Mac Denny. Halo Sky. Apa kabar bro? Sehat bro? Sehat. Luar biasa. Kirain lu udah meninggal. Iya ya. Iya. Gua kemarin sempat meninggal. Cuman kata teman gua, tumben lo meninggal. Oh ya nggak jadi deh. Oh karena tumben ya, jangan nggak biasa kan? Nggak biasa. Takutnya nanti jadi apa-apa. Akhirnya gua hidup lagi. Lu sehat ya? Alhamdulillah. Reno sehat? Reno alhamdulillah. Kan sekarang siaran bareng dia. Iya. Tangkap bareng. Tangkep bareng. Gara-gara dia ketangkep sebenarnya. Oh iya. Iya. Jadi dia itu sebenarnya intel polisi. Dibayar untuk nyari kepala komika. Oh gitu. Iya dibayar dia. Per kepalanya kalau nggak salah 5 juta. Murah banget aja. Iya makanya. Mau dia 5 juta. Mau lah dia, tapi ikut di dalam. Iya makanya udah ikut di dalam 5 juta lagi. Makanya hati-hati kalau sama dia ketemu jangan pakai bareng lah. Jangan sendiri-sendiri aja. Berarti sekarang lu sendiri-sendiri nih? Enggak. Sendiri lu. Alhamdulillah ya, saat sekali kena langsung insaf. Bagus lah. Gitu, Tobat ya. bareng. Tobat bareng ya. Siaran masih bareng. Sebenarnya kan nggak, kalau kata Calontong, kayak Calontong nggak pernah make ya temennya Bang Abdel. Jadi kalau pakai emang Bang Abdel mah kan memang mantan dia kan. Mantan, ya. Sesama mantan dia nasehatin, jangan dulu bareng sama orang yang pernah make bareng begitu. Takutnya nanti pengen lagi. Nah, gua mematahkan itu. Jadi tetap bareng sama Reno gitu. Maksudnya dan alhamdulillah sampai sekarang enggak ya? Gitu kuat gitu. Akhirnya masing-masing aja kita atau gimana? Tetap kuat ya? Tetap kuat. Akhirnya sama-sama menguatkan gitu kan? Sama-sama menguatkan backingan. Enggak, maksudnya kalau kata Cing Abdul kan mungkin kalau dua-duanya masih bareng nih, mungkin salah satu nih masih ada yang aduh gue pengen nih gitu. Atau enggak yang satu gue juga pengen nih. Jadi enggak, biasanya enggak gitu. Ini kayak ketemu siapa? Bang, lupa nama lu. Dianya nih, alumni Potlo. Ini kayak obrolan gitu doang kayak wah. Maksudnya dulu kesuges lagi iya gitu. langsung suges mules gitu, apa beli ya gitu. Kalau dulu awal-awal, tapi sekarang udah enggak. Maksudnya lu mau ngomong mau naro barangnya di depan gua juga gua potek dikit doang gitu. Kalau dulu banyak lo potek tapi buang kan? ya, dibuang, maksudnya dibuang dan dilaporin ke BNN. Iya, yang dipotekin yang dibuang, yang ini yang jual. Enggak, gua udah enggak ya. Enggak, bener. Maksudnya Udah enggak nih, gua udah enggak ya nih mata gua nih normal. iya, bagus alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Iya. Komedian tuh harusnya enggak usah lah ya, cuman cukup berkomedi dan lucu aja. Enggak, sebenarnya yang diharapkan legal. Legal. Iya benar. Gua juga berharap legal itu. Cuman susah. Ya jangan. Apalagi daun itu. Aduh. Mana daun ini? Ya. Iya. Oh iya, daun ini mah jangan lah. Ini kan plastik ini. Oh, berarti lu masih suka pakai ganja? Hah? Gua pakai. Oh, serius? Masih Di mana? di Medan. Tapi kan gua sekarang di Jakarta. Kalau gua sih lebih ngomong ke Thailand nggak aman, Medan kan masih dicari dia. Gimana? Kan tapi gua bagus, Medan tuh bagus. Iya, kan dekat dari Aceh. Wah, iya. Iya, barang dari situ Kamu semua. backingannya kuat sepertinya ya. Backingan. Allah. Oh, Masya Allah. Iya, karena itu buatan dia kan. Iya, itu kan ciptaan Om. Iya. Tapi enggak loh, saya enggak. Iya, Itu cuma bercanda doang. Iya, ini bercanda. Ya, Gimik. Tes urin kalau nggak percaya. Iya, bareng-bareng tapi tes urinnya, Pak. Barang-barang siapa? Ya kalau polisi mau tes urin bareng-bareng. Kan kita nggak tahu iya ya. benar, bareng-bareng. Iya. Bapak tes urin juga dong Iya, kalau benar. berani. Jadi kalau misalnya tes urin positif dua-duanya, oh udah rehab dua-duanya Iya, gitu, udah. Pak. Kalau enggak, ya kita salaman aja. Ya, kan gitu. gitu. Kalau enggak rehab dua-duanya salaman aja. Kalau pas salaman kok keringetan, Pak, gitu kan. Agak-agak basah nih ya kan. Oknum. Ya kan, begitu meriksa kok gigi menggerutu nih ya kan. Iya.
Barangnya di mana? Kasih musik dikit. Barangnya di mana? Barangnya di mana? Oh, pakai juga nih oknum. Begitu dikasih barangnya, oh enak nih. Ini oknum ya. Oknum. Yang ya oknum paling berapa sih ya? Ya sedivisi lah. Iya paling berapa sih dia kayak dari 1 sampai 10 ya 9,5 itu oknum. Wah, Anda menuduh itu kena pasal tuh tuduhan. Kena pasal Anda. Ini oknum apa? Hah? Polisi kan maksudnya? Bukan Oknum apa dong. ini? Oh. Oknum kan ada banyak. Oh iya, oknum kita kan apa sedang ini? tidak emang tadi kita ada mention. Iya, terus nyari emang. Tadi kan kita ngomongin polisi soalnya. Enggak. Kita nggak pernah. Kita ngomongin apa sih? Kita nggak pernah ngomong polisi. Kita cuma ngomong tes urin. Tes urin tuh siapa yang Terus ngetes? tiba-tiba oknum. Oknum kan bisa siapa Oh iya, aja. benar. Kan bisa es krim oknum Bisa ada tuh. oknum ada. Coklat Yang ceklek gitu kan. Ada. Ceklek gitu. Nggak, Itu oknum. skrip oknum. Iya. Iya bisa aja. Nah, Jadi, yang maksud Anda berarti oknum siapa? siapa aja lah. Yang penting oknum gitu. Iya kan? Iya. Dari 10 itu 9,5 oknum. Oknum. Oknum apa? Ya siapa Aja yang penting oknum. Benar, gitu. benar sih. Iya. Oknum di Nah, mana-mana ada soalnya. baru sekarang kita ngomongin polisi. Janganlah, kasihan lagi berat polisi. Bapak polisi ini lagi katanya untuk yang baik-baiknya ya. Iya, Maksudnya untuk yang baik-baiknya. yang pas sekolah berdoa sama orang tuanya, dikasih wejangan untuk jadi polisi biar mengayomi masyarakat. Masih banyak teman-teman yang nakal gitu Iya. kan. Kadang-kadang ada juga polisi yang ya itu berdoa sungguh-sungguh Betul. dia mau jadi polisi, ingin mengayomi masyarakat, begitu mau jadi tak dipukul sama senior. Meninggal. Nggak Iya, jadi. iya. Polisi yang baik selalu gugur. Benar. Ya Tapi ya gua nggak bisa bilang ya, maksudnya itu cara mungkin ya, kan semua ini takdir Allah. Mungkin ya. cara Tuhan untuk menyelamatkan dia kali. Itu dia. Dari Dari senior yang kedua. Dimasukin ini bahaya. enggak maksudnya cara Tuhan menyelamatkannya dari godaan-godaan. Betul. Godaan-godaan Betul. jabatan, godaan-godaan jabatan. pangkatan. Mungkin kan Tuhan kan maha tahu nih. Iya. Tuhan tahu kalau Mana seandainya yang terbaik ya. Iya, kalau seandainya gua kasih nih jabatan dia nanti tinggi, ini anak ini akan menjadi ini. Bisa jadi kan. Iya. Akhirnya karena aku sayang kau, Ya, aku ambil. kembalilah kau ke pelukanku gitu. Iya. Tapi mohon maaf lewat senior. Gitu. Itu kan perantara. Ya. Cuman perantara. Sama seperti Rizky kan. Iya kan? Kan enggak bukan Tuhan langsung yang ngasih. Betul. Iya kan? Ya. Ada perantaranya. Benar. Iya, betul sekali. Ada yang lewat senior, ada yang lewat Brimob ngayun-ngayunin apa? Kan itu nggak sengaja kan, nggak Iya. sengaja. Kalau Brimob kan lagi begini-begini kan, Iya. tiba-tiba ada orang lewat dong gitu, gitu kan, nggak Iya. sengaja itu Nggak mah. sengaja itu. Ya, mana berani Brimob kayak gitu mah enggak. Nggak mungkin. Brimob itu untuk melindungi, Jelas. Iya, jelas. Karena mereka dipersenjatai juga bukan untuk nembakin warga. Bukan. Dikasih helm juga kan bukan buat mukul. Bukan, untuk melindungi Dirinya dari lemparan warga. Enggak loh, bukan loh. Ya, jadi Tadinya ini sebenarnya tadinya kayaknya itu anak itu kayaknya nggak pakai helm. Dia helm ini mau ngasih gitu. Oh, mau ngasih. Oh ya Pak, cuman terlalu cepat larinya. Iya sih. Kayaknya helm. Wah, Iya, benar. terkadang kita sebagai masyarakat terlalu suuzon kan karena Iya. ngeliat latar belakang polisi. Oh, arogan nih polisi padahal mah. Padahal mau mau ngasih ngasih helm. Cuman karena terlalu kenceng, gitu kan. Helm gitu ngasihnya masih. Kan ngasih tuh harusnya gini kan. Iya, Gini ya? Gini masih ngasih. Iya. Gini apa gini sih? Oh, iya, Gua sih nggak berarti. tahu ya, katanya mengayunkan tuh begini atau begini. Ya ngayun kan gini, ngayun. Helm, dia mah ngasih helm. Atau Nggak pakai helm gitu kan. atau mungkin dia ini loh apa namanya? Apa? Mau makein Oh. helm, selak, gitu, langsung kepake. Iya, itu nggak masuk akal sih kalau yang gitu. Iya. Iya, itu nggak masuk akal. Kalau yang masih sini nih helmnya nih gitu. Kalau langsung masuk enggak sih. Kira langsung masuk, pakai helm gua gitu kan. Kayak di kartun-kartun. Ya, namanya juga. Tapi setidaknya udah dipecat kan. Yang Brimob ini udah dipecat langsung secara tidak hormat. Iya, tapi menurut gua nih, ini gua serius nih untuk ngomong ke polisi nih. Jadi petani aja lah, Pak. Enggak. Maksudnya gini loh. Kalau polisi semua jadi petani jadi apa? Jadi banyak. Jadi banyak, Jokes lama itu, jokes lama. Jok lama. Tapi kan kalau misalnya polisi jadi petani, nanti kan dia bisa jual lahan taninya untuk anaknya bisa biar jadi polisi. Oh iya benar. Iya kan? Balik lagi ke situ lagi. Pas jadi polisi
Uang taninya kan udah habis, lahan-lahannya udah habis kan. Gimana caranya ngebalikin lagi nih? Nah. Jadi oknum. Oknum siapa nih? Siapa aja. Ini Yang mah. penting oknum. Yang penting oknum. Oknum mah apa aja, yang penting Iya. kan oknum. Kayak Tapi gini- kita ngomong kayak gini ya sayang ya, maksudnya sama polisi ya, maksudnya. Iya, karena kita sayang, bukan benci loh. Maksudnya kayak gini loh. Kenapa sih? Tapi lu mah kayak benci kan ke polisi? Enggak, Kenapa sih? gue nggak benci. Gue justru gue sayang, apalagi sama Pak Listio tuh. Sayang, gue kasihan sama Kapolri itu kasihan. Tapi tadi cerita temannya pernah yang ngajak make bareng itu terus polisi Enggak, bukan ngajak pakai bareng. nangkep dia. Adalah pokoknya itu gue benci sikapnya. Wes. Karena dia teman gue gitu. Oh iya. Satu pesantren lagi. Yo. Anak pondok lu gitu. Wah, iya. Masa lu kayak gitu gitu. Oh. Makanya gue benci Oh. sama sikapnya. Nah, bukan sama polisinya. Bukan lu. sama polisi. Polisi itu maksudnya secara instansi itu baik. Ya, betul, Iya kan? betul. Yang jahat itu kan ya pengaruh orang-orang oknum-oknum di dalam tadi. Iya, betul. Godaan aja. Iya, jahat itu yang bikin godaan. jelek. Makanya Pak Listio ini kasihan. Betul. Setiap anak buahnya bermasalah, atasan anak buahnya ini selalu bikin klarifikasi yang ngaco, Iya. yang nggak masuk akal. Tapi itu memang di rezim ini emang harus gitu. Gitu ya. Emang Semua klarifikasi kayaknya nggak tahu iya kan, semua maksudnya kan kita lagi jelek nih misalnya kan, instansi lagi jelek nih. Begitu kita anak buah kita bermasalah, malah kita ngasih klarifikasi yang ngaco yang malah bikin makin jelek gitu. Ya, Kenapa ya. nggak tegas? Ya kami minta maaf, anak buah kami ceroboh, Betul. tidak kami akan menghukum dengan setegas-tegasnya. Selesai. Iya. Kami minta maaf pada keluarga korban segala macam. Ini kan dia tadi tidak sengaja mengayun. Iya, Apa sih iya, gitu iya, kan? benar. Malah bikin orang Jadi apa sih? Pak Kapolri menurut kamu harus turun. Nggak mesti turun. Ah. Jadi petani boleh. Iya karena Ya, tidak tegas sama anak buahnya. bukan kalau gua bukan ngebela ya, tapi terkadang atasan tuh tidak tahu anak buahnya seperti apa kan. Karena terlalu banyak yang dipikir. Ya memang mungkin tidak tahu. Tapi kan setelah begitu dia lihat ada kasus seperti ini, ya kan? Kan dia bisa lihat nih, bisa ngasih ultimatum langsung. Benar. Apalagi ada yang ngeluarin statement kayak gitu yang Iya. gimana sih nggak sengaja gitu. Tapi kalau misalnya memang benar gimana? Hah? Memang benar. Gue lebih percaya sama babi bisa terbang. Lu nyamain polisi sama babi ya? Enggak, maksudnya secara istilah. Ada orang, ada babi bisa terbang, percaya gue. Oh, iya, paham. Sama oknum yang bilang bahwa dia tidak sengaja dulu. Saya tidak tahu bahwa mencekik itu bisa membunuh, Oh, iya. bisa bikin mati. Iya. Iya, benar. Percaya lu? Iya. Itu sekolah ngasih dia. Gitu kan? Kok kamu kesel banget sih sama polisi ya? Oknum. Gue kesel sama oknumnya yang bikin jelek polisi. Padahal gua harusnya yang Karena yang keluarga gue kesel- juga kan banyak yang polisi kan, Oh, keluarga lu banyak yang polisi juga? Iya, Oh, jadi yang baik-baik tapi yang baik-baik. Oh. Ada juga yang enggak baik-baik semua. Baik-baik semua ya. Masa sih? Semuanya Iya. baik-baik. Ada kali yang Ya ada. paling berat ya, maksudnya punya keluarga polisi terus ada Iya. oknumnya banyak gitu. Iya kan kita kan Iya, enggak. iya, Aduh. benar. Sayang gue sama polisi. Maksudnya kembali lagi lah ke fitrahnya gitu. Polisi itu mengayomi masyarakat. Iya. Maksudnya kita jangan bikin kita rugi. Masa kita mempekerjakan orang yang lu mempekerjakan orang, lu bayar orang Iya. yang suatu hari bisa ngebunuh lu gitu. Oh iya. Ya enggak lah maksudnya. Ya enggak kan? Lu kan pengen ngabisin uang lu ngebayar orang tuh buat ngelindungin lu gitu kan, buat sharing segala macam. Iya. Ya kan, buat jadi teman yang baik gitu. Bukan tiba-tiba bisa nusuk dari belakang. Jadi Bukan kalau tiba-tiba bisa kalau nembak menurut bebas lo jalan. ya, apa yang harus dilakukan reformasi polisi ini? Apa yang harus dilakukan, bro? Reformasi polisi ya? Ya. Kita ngomongin yang lain aja. Enggak sebenarnya. Aduh, ya ketegasan Pak Kapolri aja lah, mana anak-anak buahnya dulu. Ya, kita balikin lagi ke ininya ya, ke instansinya. Karena gua juga bukan pakar atau tahu banget dalaman polisi Iya seperti pasti, apa. kita gitu. juga nggak tahu. Nah, Cuman nggak tahu kenapa ya, gue semenjak kejadian gue terlibat di hukum gitu ya, terlibat hukum. Jadi itu kayak mencoba untuk melihat sisi positifnya dulu gitu. Jadi nggak terlalu membenci gitu. Jadi kayak kejadian-kejadian ini kayaknya, maksudnya polisi juga manusia gitu ya. Maksudnya nggak semuanya dia bisa ngendaliin kepalanya gitu ya. Maksudnya Pak Kapolrinya mengendalikan semua anak buahnya, karena di antara ribuan anak buahnya ini pasti ada yang mentalnya belum terbangun, imannya juga tipis gitu. Jadi kayaknya satu hal yang sebenarnya nggak wajar ya, tapi kayaknya hal itu pasti ada karena polisi juga manusia gitu.
Jadi nih. Mm-mm. Kayaknya minggu depan atau paling lama bulan depan lah kita lihat tuh McDenny punya jabatan. Penasehat ahli Kapolri. Enggak. Kalau saya kan ngejar buzzernya ya. Iya, penasehat ahli Kapolri. Enggak mau. Nggak mau ya? Nggak mau. Buzzer aja. Ntar pakai lagi gua. Kenapa? Karena ada Karena terlalu luas ininya ya, maksudnya tuh pintunya terlalu terbuka luas gua gitu kirain takutnya. karena ini. Karena apa? Sama kayak kemarin, ada yang bilang satu suami istri sama simpenannya LC segala macem. Heeh. Ada barang satu koper dipakai sendiri, lu percaya? Percaya sih. Gimana caranya pakai barang itu satu koper? Kan LC-nya banyak bisa jadi kan. Berapa tahun itu dia ngabisin itu? Ya selama dia menjabat itu. Iya kan? Ya. Nah, mungkin, gua nggak percaya. Mungkin aja kalau Bapak itu maksudnya kalau gua percaya, maksudnya kan bisa pakai bareng ngundang LC. Bisa. Ya, bener kan? Jadi LC-nya misalnya LC gitu. sekabupaten, bisa. Bisa. Berarti harusnya bukan cuma 3 yang ketangkep nih. Iya. Harusnya. Satu kabupaten LC. Iya kan? Harusnya. LC-nya mah nggak usah ditangkap. Iya. Jangan. Biarin aja, dia kan kerja dia mah. Iya, Ngehibur warga. Biar polisi-polisinya aja yang tangkap kan. Iya. Masa sendiri gitu, makanya kan pasti dia ada. Sini lu. Bantuin gue gitu kan. Tapi kan dia nggak bantuin komandan, siap komandan gitu. Oh, perintah aja, perintah aja, ya gitu. Kita ngomongin karir lo aja deh. Iya. Kan karir gua belum naik-naik amat ya. Jadi nggak usah ngomongin polisi lah ya. Biarin polisi mah urusan mereka lah. Ya urusan Pak Kapolri aja lah. Ya. Ya kan kalau emang nggak bisa banget, tolonglah Pak Prabowo lah, tolonglah. Dikasih tahu lah. Itu ininya anak buah. Bapak Prabowo aja lagi bingung sama anak buah. Bingung ya. Iya. Minimal ya kan ada Bang Teddy. Itu kan masukan-masukan dari semua orang itu. Tolonglah komunikasinya kan, komunikasi para menterinya nih, anak-anak buahnya gitu lagi nggak bagus nih, gitu carilah yang bagus. Iya. Berkomunikasilah dengan baik pada masyarakat. Betul sekali. Kalau Bapak Prabowo-nya mah bagus. Jangan dikit-dikit bikin statement aneh, dikit-dikit malah bikin pertanyaan baru dan masalah baru. Betul. Ya cekurin coba semuanya deh. Iya deh. Kita main keluarga aja ya, keluarga Jokowi kan maksudnya. Iya, kita ngomong keluarga aja. Jangan dong, keluarga Jokowi baik juga. Baik lah. Baik. Gue kenal Gibran, gue kenal Kaisang juga. Iya, gua kenal Gibran, tapi Gibran nggak kenal gua. Gua siapa gitu kan. Iya. Dia kan wakil Ya, presiden. itu mesti masyarakat kenal. biasa kan Iya. begitu kan biasanya. Itu Ya. kan orang biasa yang keren. Tapi titik balik lu nih, kita balik Ya. lagi nih. Ke titik balik lu tuh kapan sih? Maksudnya ketika lu menemukan bahwa cukup sudah gitu. Ya pada saat ditangkap itu Hah? dibalik. Maksudnya pada saat ditangkap itu pada saat ditangkap itu atau setelah proses Oh, menjalani nih, proses hukuman kalau itu? ngomongin soal titik balik, bener-bener ngebalik gitu ya. Di saat gue kebuka bahwa gue tuh punya tanggungan loh gitu. Gue tuh kapten kapal gitu yang bawa istri, bawa anak gitu, mau dibawa kemana nih gitu. Itu terbuka pas saat gue bilang ke istri gue, kita pisah ya gitu. Maksudnya tuh ketangkep ya, maksudnya tuh ketangkep. Kayaknya kita pisah aja deh, kamu cari lagi cowok yang lain. Tapi istri gue bilang, lah kalau gitu mah kamu jadi laki-laki yang gak bertanggung jawab dong. Katanya. Saya masih bisa bertahan ini karena aku kenal kamu tuh bertanggung jawab orangnya gitu. Tapi kalau di saat begini, kamu pengen kita pisah gitu, berarti kamu pengen enak-enak dalam penjara. Dalam hati saya, emang. Karena biar di penjaranya nggak kepikiran. Nggak mau dianya, jadi kepikiran lah gitu. Jadi kepikiran lah, maksudnya tuh, gue punya istri, gue punya anak yang harus gue tanggung jawabin. Kalau misalnya gue tetap masih begitu gitu, kayaknya nggak fair gitu buat kehidupan mereka gitu. Itu udah 2 tuh anak lu pas? Udah 2, anak gue umur 8 bulan gitu. Oh ya? Dan yang mereka harus datang, duduk di ini, bukan di lapas, sebelum di lapas tuh di tahanan titipan. Duduk kampar gini nih. Gue pakai baju tahanan gitu kan. Terus istri, anak tuh gue ngeliat mereka tuh, ya Allah, kata gue tuh ya, nanti jahat banget gue gitu jadi laki-laki gitu. Gila ya, kata gue. Tadinya mau gue ajak masuk kan. Tapi kan kasihan yang 8 bulan. Iya, kasihan 8 bulan kan. Akhirnya ya di situ tuh udah godaan banyak sekali gitu, tapi gue bisa ngerem gitu. Banyak banget Di godaan. dalam masih banyak tuh ya. Banyak Yang jualan juga ada tuh. Hah? Yang jualan juga ada di dalam. Oh, nggak tahu gue. Oh, nggak tahu ya? Iya, nggak tahu.
Kata orang mah ada kan. Iya, enggak, gue juga kata orang, gue juga enggak tahu Ya, juga. kata Om Tio kan, Om Tio kan udah ngomong kan. Om Tio kan pernah cerita kan di podcast-podcast. Om Tio Paku Sudewo. Pasca Dewa. Terus si yang lagi kasus tuh siapa? Yang Jamroni. Siapa? Yang artis sinetron? Siapa, Mas? Ahmad Joni. Ahmad Ya, Joni. ya. Ya kalau di lapas gua mah enggak ada. Enggak, memang bagus lah ya. Wah, bagus. Di mana waktu itu di mana? Di Tangerang lama. Oh iya. Bagus itu mah, pesantren di situ mah. Nah, gua masuk pesantren tuh, Sky. Jadi ada pilihannya tuh kalau harga kelas enggak ada. Nah, maksudnya kalau tolong jangan diedit ya. bercanda. Maksudnya lu mau ke ke ruangan biasa, bertemu napi-napi biasa atau lu pesantren nih. Nah, karena gua udah ya lu bilang tadi titik balik gua gitu, gua punya tanggungan sama gua harus menjadi lebih baik kan masuk ke situ tuh. Udah gua pilihnya pesantren. Oh, dan itu kurikulumnya ya kurikulum pesantren. Emang ada pesantren, maksudnya emang betul dan disiapkan ya? Pesantren dengan pelajaran dan segala kitab-kitabnya gua pelajari di situ. Bahkan diajar lu baca kitab kuning juga dong? kitab kuning, fikih. Iya, belajar itu. Udah ma'rifat dong lu nih. Belum, terlalu tinggi Mas. Terlalu tinggi. Gua kira langsung Terlalu tinggi Mas, terlalu tinggi. Cita-cita dulu saya keluar tuh jadi uje sebenarnya. Uje. Keluar jadi penista. Malah kasus lagi. Tapi ya lapas itu bagus. Lapas itu bagus karena dia juga memberikan pengajarnya itu yang levelnya tinggi-tinggi. Hukumannya. Oh. Jadi pengajarnya itu memang pas gua nanya ya, ustadznya bagus-bagus katanya, ustadznya dari luar. Bukan dari dalam. Memang dari luar, tapi dimasukin ke dalam kan. Kasusnya apa? Ada bandar yang puluhan kilo gitu. Oh, bisa, ada bandar. Bukan di luar. Enggak, maksudnya dia bandarnya. Oh iya. Ketangkap. Jarang-jarang lu jadi bandar ustadz. Hah? Jarang-jarang bandar ketangkap. Ya itu kan bandar yang ketiga. Oh. Ya, gitu. Di dalam nggak ada bandar gede ada. Tapi kan bukan dia bandarnya. Iya, maksudnya yang ketangkap gitu kan. Iya, yang ketangkap. Ya. Kan bandarnya jadi bandarnya kan udara. Udah. Bandarnya kan udara. Iya, udah. Bandar udara. Iya. Bandara. Kita ngomongin pesantren lagi Iya. ya. Jadi di pesantren itu ada ustadz gitu. Terus belajar, terus mencoba untuk menjadi penceramah. Tiap Jumat itu gantian dilatih tuh, latihan ceramah dan segala macam. Oke juga. Udah pede nih gua udah. Gua harus merubah dunia nih gitu. Udah punya ilmunya sedikit gitu. Pas keluar tidak jadi apa-apa. Malah jadi. Tapi sekarang gimana hubungan lu sama Habib? Bagus. Kok langsung ke situ ya? Tapi kan lu soalnya kan lu alhamdulillah. Kan lu nggak lama keluar kan lu ceramah juga kan? Lu langsung orasi kan ceramah kan nggak lama keluar kan langsung orasi kan lu? Iya kan? Itu tuh karena ego sebenarnya. Gua ceritain backgroundnya kenapa gua kayak gitu ya. Jadi di dalam itu gua diceritakan bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Nah, kan rasa cinta gua itu sangat luar biasa di dalam itu kan. Maksudnya, wow, ternyata Nabi Muhammad tuh keren ya. Gokil gitu maksudnya. Dan itu sebenarnya ketika kita bilang, kita kan selalu kalau punya alasan disuruh lebih baik itu nggak bisa nih. Kayak, wah gua nggak bisa lu suruh sabar. Gue ini manusia bukan nabi. Kalau gue pelajari, banyak kok yang masuk akal dari sifat-sifat nabi yang bisa kita tiru gitu. Yang kayaknya manusia bisa melakukan ini. Makanya dia ngajarin itu kepada kita karena itu yang kita bisa lakukan kan. Bukan hanya ibadah gitu. Baiknya, sabarnya, menahan emosi dan segala. Bahkan di antara dia menahan emosi yang paling gue suka itu ketika ada orang lain masuk ke masjid, ngotorin masjid, pipis gitu. Terus sahabatnya marah, Nabi nggak mau provokasi. Nah, maksudnya Nabi kan ngingetin, nggak usah, jangan dipukulin lah, jangan melakukan kekerasan. Kenapa kata sahabatnya? Ya karena mungkin dia nggak tahu ini tempat ibadah. Karena itu kayak, wow, this is my Nabi gitu. Kalau kita kan ada yang mukul itu, wah bangsat nih anjing. Iya, kan kalau kita tidur di masjid, mati dipukulin kan. Gitu. Bahkan mungkin ada beberapa oknum ulama yang ikut provokasi kan. Malah jadi nah, pas keluar tahu gitu maksudnya ada beberapa yang ya maksudnya gua menilainya secara sepihak ya. Habib yang gua kira kayaknya kok begini ya Habibnya gitu. Padahal gua belum mengenal beliau kan. Setelah mengenal mah baik kok.
Iya, baik. Jadi gue sangat menyesal melakukan itu gitu. Alhamdulillah. Tabarakallah. Tapi puasa hari ini puasa. Boleh diedit ya sih ntar ya? Yang mana yang baiknya? Ada yang bagus-bagusnya aja dah. Iya memang sih, karena memang sekarang juga kan kita nggak tahu juga yang mana keturunan benar, mana keturunan palsu. Iya, kita mah husnuzon aja sebenarnya Iya, sih. kita kan nggak tahu juga ya, cuman banyak pengkultusan yang ya orang-orang jadi buta Betul, aja betul. gitu, akhirnya jadi buta, cinta buta gitu. Ini aja sih sebenarnya. Ikut-ikut sembarang. Ini mungkin karena ini bakal tayang di Ramadan ya masih ya. Mm-mm. Ya maksudnya di bulan Ramadan ini, yuk kita belajar kalau memang kita merasa mencintai beliau ya. Oke lah, ibadah mungkin berat ya, karena godaannya luar biasa. Satu aja, menjaga emosi. Maksudnya jangan cepat menghakimi, tapi coba memahami dulu gitu. Iya. Netizen Jangan juga marah-marah. ketika ada konten apa tuh, kan langsung nyerang dulu. Yes. Taunya ternyata tidak sesuai yang apa yang dia Iya, ini gitu. Ternyata terbalik faktanya. Terbalik faktanya gitu. Ternyata cuma potongan video. Betul. nggak lengkap. Nah, Ternyata itu. kronologinya nggak kayak gitu. Ya, Gitu-gitu. harusnya Sering pelajari sih. dulu aja. Di Twitter gitu. tuh sering banget tuh kayak gitu. Iya. Makanya kalau pengen Indonesia atau kita lah menjadi lebih baik lagi, salah satunya adalah kuncinya sabar. 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 Sabar yang megang kunci. Betul, ya. Jadi Yang kunci sabar. kalau ada orang yang tiba-tiba kelihatan kayak mau mukulin terus dipukulin balik itu, menurut gua nggak usah lah. Ya, gitu. Jadinya Assalamualaikum. Ya kok bisa ya dia dibebasin hanya karena kepala keluarga gitu. Tulang punggung. Lah gua kalau dua lah, anak gua juga dulu. Gua sama beli nggak nyakitin orang ya. Lo mau dedin kan nih? Ini mah edit. Kalau saya tutup gitu aja lah. Tolong ya bang, edit ya bang, edit ya bang. Sebenarnya gua tuh kesel banget tapi nggak bisa. Sama. Gua kasus itu, ini nggak usah edit. Pas kasus itu ya, Kasus apa nih? Yang sama. ya gua inilah maksudnya kata-kata yang nggak pantas gua keluar. Itu selama 2 minggu, gua nggak ke masjid. Wah kata gua karena takut kan, maksudnya itu takut. Gue pikir karena lo diusir. Enggak diusir. Justru lingkungan rumah gua tuh memahami itu gitu, memahamin itu gitu. Gua sampai ke masjid tuh takut ketika Jumatan. Pas gua datang tuh si khotibnya yang, "Wah, McDane nih. Weh, nih. McDane." Pulang-pulang. Jadi kan arah kiblatnya nanti beda. Pada muter ke gua kan. Salatin nih gitu. Berarti gue udah mati tuh di sini kan. Itu ketakutan itu ada. Iya benar. Untungnya ya selama 2 minggu tuh gue kan nggak Jumatan ya. Untungnya sebelumnya gue nggak Jumatan juga jadi udah biasa. Jadi aman. Jadi aman. Jadi udah sering. Emang kayak hal-hal biasa aja gitu ya kan. Nggak Jumatan juga. Iya. Aman. Jadi ya biasalah gitu. Iya. Tapi itu pelajaran yang sangat berharga buat gue lah. Maksudnya di situ juga gue jangan kita siapa sih membenci orang gitu. Iya. Ya. Kalau ngasih masukan oke. Tapi kalau membenci orang sehebat apa sih kita? Sesuci apa kita dengan kelakuan orang itu? Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Gue suka lagu lu tuh yang nasihat Soib. Yoi, nasihat Sohib. Ya nasihat. Gimana lirik depan? Setiap hari kerjaan lu judi, mau jadi apa lu kawan? Nah, itu kan ngingetin doang kan Iya, katanya. Enggak yang ngejudge gitu. Judi haram ya enggak kan? Setiap waktu lo mabok melulu, mau jadi apa lu kawan? Jadi polisi. Mendingan kita banyakin ibadah, ambil sarung peci, gelar sajadah. Masya Allah. Asik ya? Asik Kok ya. pakai anjing sih? Ya nggak apa nggak manusia normal. Ketika udah punya sesuatu yang bagus jadi arogan kan? Apa ada? Di ujungnya ada anjing. Itu bagus ibadah. Lu kan kemarin bikin apa? Bikin konten di universe lain. Ya sama istri. Ya maksudnya kan sebenarnya itu langkah gua Tuh, pengen. masa gini? Masa Mas Gandang bilang nama istri lu? Apa? Nih, istri lu langsung. Nama istri gua kenapa? Iya, benar. Nama istri lu itu Irma diganti katanya. Irma diganti. Irma diganti. Gue pikir Irma diganti. gue pikir ini kali apa namanya? Typo mungkin dia ya kan? Iya. Mungkin dia typo. Gue baca ke belakang ke semua Irma diganti ditulis sama dia semua. Irma diganti.
kok dia bisa ngebaca pikiran gue ya? Lu pengen ganti gitu kan? Ngebaca pikiran gue ya? Tapi emang tak tergantikan itu, mau diganti ya. Ya Allah gini banget ya punya istri gitu, maksudnya. Kok keren banget Kok gitu. keren gitu, maksudnya soleha Iya, kok gitu. Kok nurut banget gitu ya sama dirinya sendiri ya. Kok bisa nurut gitu sama dirinya sama gua enggak gitu. Irma Dianti namanya. Iya, Irma Dianti. Diganti katanya. Kadang kalau malam-malam Irma dientot. Suami. Stop. Enggak apa-apa kan suami. Iya. Ya malam ya ini kan ibadah. Iya, ibadah. Malam diibadahi lah ya. Ya diibadah. Ini kan soalnya kita masih sore ini loh. Oh ini tuh sore ya? Sore. Kirain ceritanya udah buka. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafkan aku ya Allah. Iya, jangan loh. Ini gimmick tuh. Iya, pantesan dari tadi. Gak ada akhirnya. Tapi kalau ini ganjanya? Wah, jangan dong. Kalau universe lain itu tuh sebenarnya kan awal pertama gua punya ide itu tuh gua pengen lebih dekat lagi sama istri kan. Maksudnya tuh secara inilah kedekatan gitu emang. Kan udah lama pisah kan. Udah lama pisah. Gimana ya biar dekatnya dengan cara tetap berkarya gitu. Akhirnya ya coba deh bikin konten sama istri gitu. Cuman konten apa ya? Kalau konten ngelihat beberapa konten kayaknya gua tuh nggak tahu ya. Harusnya kan kita ngikutin dulu konten yang ada gitu terus jadi gitu. Terus kita create. Nah, gua kalau ngikutin gitu tuh kayak ego gua tuh nggak bisa gitu. Akhirnya gua apa ya sama istri kata gua tuh hal yang benar-benar nabrak dan segala macam. Oh, apa yang dia nggak suka aja kita jadiin di konten dia suka. Dia mengizinkan itu gitu. Karena tidak mungkin dia kalau gua ngobrol itu cukup lumayan lama kan debat sama dianya. Kan ini konten dong. Kan langsung dia, jangan-jangan kamu niat kamu emang begitu gitu. Dia sini loh. Padahal istri gua dancer dulu loh. Karena pas ini jadi penyanyi rock gitu yang apa lo? Jadi screamer. Ya. Akhirnya dia mau dan alhamdulillah tuh pertama kali tuh viral tuh, lumayan viral tuh. Yang gua ada tuh satu kontennya itu, ini kontennya. Wes. Biar ada editan nih. Sebelah sini. Nih. Ini. Jadi di situ gua lagi ngelamun terus gua bilang sama istri gua, aduh lupa apa ya aku tuh ada yang lupa apa ini listrik udah listrik. Terus istri gua yang ngingetin, oh iya kamu janji kan mau nikah lagi gitu. Itu lumayan wow gitu kayak berani lu sama istri gitu ya, berani maksudnya orang tuh kayak salut gitu. Walaupun banyak serangan juga kan, maksudnya tuh kayak cara dia salaman aja itu netizen tuh udah mulai kayak nabi lah, kayak malaikat bahkan ngejudge gitu. Iya namanya juga netizen. Kok bisa istrinya berkerudung tapi begitu? Kok bisa istrinya berkerudung kok cium tangannya di jidat katanya? Ya bisa lah bilang. Emang nggak bisa? Ya kalau nggak bisa kan dia nggak punya jidat ya kan? Iya kan? Tembus gitu ya. Berarti nggak bisa. Gitu. Nah karena sebelumnya tuh ada kasus ini kan ramai gitu ya. Nah jadi istri gue itu capek dengan belum siap dengan komentar itu gitu ya. Jadi akhirnya vakum gitu. Itu sayang banget padahal. Cuman ya emang netizen itu makanya kalau bikin konten tuh jangan kalau nggak kuat mental jangan baca komen lah. Iya benar. Iya. Kalau semakin kuat mental kita semakin jadi itu. Iya, Semakin nggak panjang. nggak peduli tuh. Iya. Karena pasti ada juga netizen yang ngebelain. Yang tadinya benci juga akhirnya Iya benar. Banyak sih yang ngebelain banyak gitu. Iya. Cuman karena gua tuh trauma ya, maksudnya tuh takutnya memang ketika konten tuh aduh takut salah lagi gitu tuh. Makanya beberapa konten gua ngeritik polisi, rame tuh. Terus ada aja yang komennya tuh aneh gitu kayak yang sengaja untuk ngerusak ini aja. Gua take down. Padahal nggak ngancem. Gua take down gitu. Kritik pemerintah gua take down. Gitu kayak kekhawatirannya banyak banget sekarang. Takut sekali. Nah, lebih aman jadi buzzer berarti. Iya, makanya. Iya kan? Iya kan? Iya. Nggak ada kekhawatiran apa-apa kita. Iyalah, bebas aja udah. Iya. Kita ngomong apa juga, yang lain mau ngomong apa, lo mau jelek-jelekin itu terserah. Terserah. Gua nggak bakal ditangkap. Iya kan gitu. Iya kan? Iya bener, cari aman aja udah. Gua pasti aman. Lu Mau buzzer ngomong emang apa juga? lu? Enggak. Oh itu duit buzzer. Dari mana datangnya nih duit buzzer? Oh, chicks ini tuh
Cikeas. Buzzer biru dong. Dan ternyata nggak gampang loh. Maksudnya kita berkonten sama istri gitu kan. Perdebatan itu ada gitu. Terus kadang ego gue lebih tinggi dari istri gue lebih tinggi. Terus harus nunggu dia make up dan segala macam gitu tuh cukup lumayan yang wah gila ya. Maksudnya tuh kayaknya gue mentalnya belum jadi nih di sini gitu. Jadi daripada lebih banyak konfliknya, udah kurangin lah gitu. Oh, nggak seintens dulu bikin kontennya. Tapi Sekarang, tetap bikin kan? enggak, sekarang fokus ke anak justru. Oh, bikin anak. Bukan. Maksudnya? Fokus ke anak. Anaknya udah cukup 2, Sky. Ya bikin anak mah bikin, tapi kan nggak dijadiin. Nggak dijadiin. Iya. Nggak bikin dong berarti? Kan bikin itu. Bikin itu. Cuman nggak dijadiin gitu ya. Gimana ceritanya bikin tapi nggak jadiin? Ya nggak bikin dong. Ya dikeluarin di luar. Oh, berarti kan nggak bikin. Ya bikin kan. Ada adonan yang kurang berarti. Apa tuh? Kita ngomongin polisi lagi ya. Anak lu katanya jago nyanyi siapa? Sina ya? Sina. Sina the Princess Warrior. Ya dulu tuh gua dari kau tahu ya? Iya dong. Memang kan gua tuh pengen punya anak, kayaknya kan ngelihat dunia ini dan gua tahu dunia ini seperti apa gitu ya. Jadi gua harus punya anak perempuan yang kuat untuk menghadapi dunia ini dengan caranya dia nanti gitu. Apa ya nama doa itu? Sina aja kata gua. XENA kan, The Princess of Warrior kan. Ya tapi kata istri gua tuh nggak cocok nih, maksud di Indonesia namanya perempuan pakai X katanya. Iya sih kalau X-nya 3 kan bahaya kan. Iya sih, nah waduh kerja apa nanti dia? Dia udah pakai S gitu, SH sama aja kan bacanya jadinya Sina gitu. Dan alhamdulillah dia tuh sesuai dengan namanya Sina Ulema Nadine gitu. Gue lupa artinya sekali. Sina Ulema Nadine Chandra Winata. Enggak pakai tanda. Pokoknya Sina Ulema Nadine tuh bagus, pokoknya artinya bagus banget. Dan memang ketika dia lahir, ketika dia sekarang berproses menjadi orang manusia gitu ya. Iya ini maksudnya cemerlang menurut gua gitu. Iya. Jadi anak yang membanggakan gitu. Jadi anak yang lu tau gak sih? Ucapan yang kecil tapi sangat berarti buat siapapun. Terima kasih. Kata terima kasih tuh. Anak gua nih, nggak tahu ya mungkin ngelihat gua kali ya, maksudnya ngelihat gua sama istri gitu. Dia kalau misalnya gua ke manapun ngebeliin dia sesuatu, mau harganya berapapun, dia di depan banyak orang itu dia bilang, makasih ya Pak. Gitu kayak gue tuh bukan bapaknya gitu. Kayak orang gitu kayak habis ngebiayain gitu. Oke, kayak habis beliin sepeda listrik. Kayak beliin iPhone 17 nih. Maka sesuatu yang pada ngeliatin gue tuh yang maksudnya alhamdulillah gitu punya anak yang tahu terima kasih gitu. Mudah-mudahan sudah besarnya juga seperti itu gitu. Nah, dia akhirnya pas 2 tahun sih, pas umur 2 tahun ya dia udah bisa kan ada kalau anak kecil tuh misalnya chord G. Iya. Pas nyanyi tuh chord yang di mulut dia D, kan ininya G. Kok D sih D gitu kan? Karena aku adek gitu. Kalau aku kakak chord K gitu ya. Gitulah. Komedinya gitulah ya. Kalau slang bagaimana dong? Chordnya gimana? Kakak semua sama B M gitu. B minor Beda gitu. Nah, Sina tuh udah bisa ngikutin. Bisa ngikutin nih anak gua. Terus gua nyanyi Judika 2 hari dia malah nyanyi judi tet. Enggak. Anjing lucu banget. Judi tet. Ya, jadi gua nyanyi Judika yang mana ya? Sebentar saja jadi aku, sebentar saja. Selalu nyanyi itu kan gua. 2 hari kemudian dia ngikutin dan bisa gitu. Wah, ini harus diarahin benar. Pas gua arahin, sekarang makin jadi. Juara. Jadi juara tuh. Awalnya gua nggak ngelihat duit ya, pokoknya udah nggak peduli gua ngeluarin pas ngeliat dia juara terus. Wah, bisa duit balik, nih. Duit nih. Bisa balik modal nih. Eksploitasi tuh. Apa itu kaseto? Lumayan gitu. Dia tidak akan mengurus ini karena poninya panjang. Karena jual kan lari-lari kan gitu. Parkur dia. Ya akhirnya maksudnya ya menyenangkan lah melihat anak senang dengan hobinya akhirnya jadi sesuatu gitu. Dan dia itu dari kecil sudah men-challenge dirinya. Kalau tiap minggu nggak ada kompetisi dia tuh kayak ngerasa kurang challenge hidupnya. Kok nggak ada kompetisi sih Pap nih?
Gitu. Akhirnya kita nyari terus, hampir setiap minggu dia ikutan kompetisi dan juara. Di sini banyak kan kompetisi biliar, cekian biliar banyak ikut. Oh, di situ ntar anak gua lebih ke nulisnya ya. Bukan ikutan yang nulis dia. Nyanyi mas. Memang megangnya sama nih ya, tapi kan itu bukan mic ya, stick. Nyanyi. Tahu nyanyi nggak sih mas? Tahu nyanyi kan? Tahu. Yang masukkan nyanyi itu, nah itu nyanyi mas, ya bukan biliar. Itu mas. Kan ada kompetisinya. Betul. Tapi kan nyanyi. Oh, kompetisi nyanyi. Ya. Baik. Kalau kompetisi memancing juga ada. Oh iya, sama Adul dong ntar dia. Ntar dibercandain sama Komeng. Tapi sekarang lu balik jadi penyiar. Lu dulu pertama kali sebelum penyiar dulu stand up, penyiar kan? Di Bandung ya? Jauh sebelum gua ditangkap lah. Iya. Maksudnya sebelum gua masuk ke dunia ini gua siaran dulu. Ya pas maksudnya sebelum masuk ke dunia stand up, kan? dunia komedi, dunia broadcast yang lebih luas, broadcast yang kecil dulu gitu. Maksudnya siaran. Di radio Bandung. Streaming apa radio lokal? Radio Bandung, MGT FM. Nah, berjalannya waktu, terus akhirnya ya tidak fokus ke siarannya karena banyak kegiatan gitu. Karena sekarang kegiatannya kurang kan, maksudnya bisa nih siaran lagi gitu. Alhamdulillah sekarang siarannya masih streaming, lagi proses untuk beli frekuensi gitu. Jadi setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 8 sama Reno Fenadi. Siapa yang penyiar juga? Anak Soreang tuh? Siapa? Dika ya? Andika Jamil. Nah, Randika Jamil. Ya, Randika Jamil. Itu di bawah lu. Oh, ya? itu mah legend gua kalau secara siaran ya. Emang ya? Iya. Kayaknya lebih tua lu deh. Ya tua mah ya. Tapi dia memang lebih dulu siaran dia. Iya kan yang tua tuh kadang datang terlambat juga, karena ada banyak yang tua datang terlambat. Iya, banyak kok. Presiden. Ya. Ya pasti datang terlambat karena macet. Iya macet. Karena kalah, karena macet. Karena kalah. Jadi Dika itu lumayan ini di penyiar sejati kalau Dika. Oh iya. Iya. Makanya ketika ke Jakarta pun jadi penyiar lagi kan. Jadi penyiar lagi gitu, kayak kalau ada kesempatan untuk siaran lagi. Terus makanya dia podcast tuh pecah berhasil karena ya memang dia di situ gitu bidangnya gitu, dibacot gitu sama Awe. Iya. Terus sekarang podcast sama podcast hancur gitu. Itu Dika tuh. Mo Sidik. Penyiar. Itu legend juga. Nah, sekarang di satu radio ketemu semuanya. Mo Sidik, Kang Denny Chandra, penyiar semua gitu. Ya ini Mo di situ juga kan, di TJ juga kan? Sama TJ Radio. Alhamdulillah lah, kita bantu-bantu Pemprov. Iya. Bang Dul kalau nggak ada gua mah masih syuting dia. Yoi. Si Dul anak sekolah. Masih syuting. Enggak sih, lebih ke dapat kesempatan alhamdulillah kerjasama dengan TJ Radio dan Transjakarta gitu. Ya mudah-mudahan bisa panjang Sky. Teman Jakarta Radio. Teman Jakarta. Mau beli frekuensi ya? Iya, beli frekuensi. Insyaallah. Harus punya frekuensi lah. Ya. Streaming masih streaming karena oke loh, TJ Radio itu karena Transjakarta punya pelanggan ya, karena masuk di aplikasinya TJ Radio, jadi pendengarnya sudah ada di Transjakarta. Iya betul, lumayan Sky. Tuh, mau nulis apa tadi? Closing nih, kayaknya closing nih. Tunggu ya. Kan bisa dari kepala lu ya, kenapa lu nunggu ini ya? Tunggu ya. Nggak, gue pengen mastiin aja. Closing nih. Oh belum katanya belum. Game komen singkat. Apa sih? Coba lu komen satu nama. Ini lu komenin nama ini, Ramon Papana. Game komen katanya singkat. McDenny. Mac-nya itu dari Ramon Papana. Oh iya. Iya. Ya, terima kasih Pak Ramon. Ya. Dulu gue MC, jadi pengen nama di panggung apa ya? MC Dani. Papa Ramon nih, Ramon Papana bilang, "McDenny, please welcome." Apaan sih kata gue tuh, kok McDenny? Tapi kok keren ya, udah gitu sampai sekarang. Ya. Emang lebih enak McDenny sih daripada MC Denny. Apa sih MC Denny? Kayak lebih siapa? Yang itu LC Carla gitu. Kayak jadi kayak LC gitu kan. MC Denny jadi kayak samain LC. Kalau McDenny kan enak. Iya, McDenny gitu, jadi seakan-akan Amerika banget. Amerika banget. Makanya hidupnya American style banget gue. Coki Pardede. Apa? Coki Pardede.
Mantan pemakai, mantan penista, ateis. Satu jalur lah ya dulu. Ya, ateis yang berhasil menguasai dunia ini sepertinya ya. Dajjal sebenarnya dia itu Dajjal. Coki Pardede itu Dajjal, Humas Dajjal. Humas Dajjal. Ya, Coki Pardede Humas Dajjal. Tapi dia tidak pernah memandang orang dalam sebelah mata. Ya karena matanya sebelah emang. Hah? Kan? Dia tidak pernah memandang orang sebelah mata. Dia selalu memandang orang tuh fair. Oh iya Kalau benar, Coki. benar sih. Kalau Dajjal kan katanya matanya satu kan. Ya. Matanya satu itu sebenarnya simbol menurut gua. Oh. Bukan karena matanya satu, tapi Tapi- dia selalu menilai orang tuh dengan sebelah mata nih. Oh. Yang lain tuh jelek. Jaja Miharja. Apaan tuh? Berarti dia Dajjal Miharja. Maaf ya Bang Jaja. Nah, ini bercanda. Ini enggak bercanda, dia serius, dia marah. Benci Jaja Miharja katanya gitu. Tidak. Kuis apaan tuh katanya. Emang namanya kan? Apaan tuh? Kuis dangdut. Abdel Ahrian. Legend cing-cingan kita gitu yang memang kalau ketemu dia tidak merasa dia senior. Dia cuma Dia- merasa lebih tua aja. Ya dia merasa lebih tua aja dan merasa ilmunya lebih banyak aja untuk wajib di-share ke anak-anak gitu, ke Benar-benar. adik-adiknya Iya. gitu. Makanya komika tuh sangat mencintai dia. Makanya dia lebih ke milih Diki daripada Temon kan akhirnya. Karena takut pakai lagi. Iya. Ya. Emang lebih lucu sama Diki sih ya. Dia lagi. Cak Lontong. Wah, Cak Lontong mah apa ya, orang unik menurut gue ya. Orang unik, orang baik gitu, orang yang kayaknya hidupnya lulus-lulus aja yang gue lihat gitu ya, gitu yang jadi role model gue juga gitu untuk berkomedi. Dia itu dimanapun berkomedi, karena dia udah menancapkan dirinya bahwa dia komedian. Dalam situasi apapun, ngobrol nih sama siapapun, berkomedi. Orang baru kenal tetap berkomedi gitu, gokil kata gitu. Makanya sampai sekarang gua nggak tahu kalau lagi ngobrol dia serius atau berkomedi gitu. Calon. Jokowi. Antek-antek asik. Tapi pas Pak Jokowi itu ya, maksudnya kayaknya sakit kan. Tapi perubahan mukanya itu jadi kayak orang keturunan gitu ya. Turunan Tionghoa. Emang ya? Hah? Kayak orang keturunan Tionghoa. Ya lihat deh kayak orang Chinese sekarang Iya, ya. memang sih, memang. Iya, benar nggak? Memang. Ya. Berarti tuduhan orang dulu tuh benar. Apa Jokowi itu Cina. Bisa jadi. Oh, enggak sih, enggak, itu mah sakit ya. Bercanda ya maksudnya. Pak Jokowi ya sekarang dia punya Emang kalau Cina kenapa kan Cina bagus juga? ya Cina bagus. Tapi kan kalau nuduh dia Cina bukan Cina itu jadi panjang nanti gitu. Oh, iya. Cina bagus kok. Cina kan bagus juga. Emang gue bilang nggak bagus Cina? Enggak, bagus kok Cina. Menuduh. Gue aja turunan Cina ini. Iya. Iya. Oh iya. Iya, nenek gue Cina. Oh benar. Makanya anak kedua dari cucunya bapak gue itu semuanya sipit. Oh. Pas gue nanya, neneknya Cina katanya gitu. Ada nama Cinanya nggak? Ada Xiaomi. Xiaomi. Bapak gue Oppo. 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 Gue pikir Mito. Itu tisu kan? Hah? Tisu. Mito. Oke. Itu Mito. Nah, ya. Lama lu sekali. Gue lupa kalau ada tisu merek Mito. Yang ambil lagi. Iya. Terakhir, Gibran itu adalah sosok pemimpin masa depan. Beliau adalah orang yang paling pas untuk sekarang ini menjadi wakil presiden kita, karena memang menurut gua nih, karena zamannya sekarang adalah zamannya digital, zamannya anak muda, yang paling paham itu adalah orang-orang seperti Mas Gibran ini. Gokil, keren. Luhut. The power of Indonesia. Woi. Habib Bahar bin Smith. Edit ya. Masya Allah, itu junjungan aneh. Ya, oh iya, Al-Mukarram. Al-Mukarram. Ya, betul. Apa yang bisa diambil dari Habib Bahar bin Smith? Ilmu apa yang bisa diambil dari Habib? Apa ya? Manajemen. Manajemen apa? Manajemen organisasinya bagus. Oh iya, betul. Ya kan, sampai dia bisa
bisa mengayomi atau menggawangi atau merekrut para napi. Kan iya, mantan-mantan napi maksudnya masuk membuat pesantren. anak napi-napi yang istilahnya tersesat bisa kembali ke jalan yang Lurus. aduhai gitu kan, maksudnya Iya. yang lurus gitu. Itu bagus sekali manajemennya. Iya. Mantap. Oke lah, ya. Iya. Udah lah ya. Udah lah ya, kayaknya. Mas banyak diedit ya? Oke lah ya. Iya, iya. Lu ke depan 5 tahun ke depan rencana lu apa nih? Kejauhan Mas. Jadi buzzer lah. Jadi buzzer. Ya. Aman, yang penting Pokoknya siapa yang nanti angkanya bagus jadi buzzer. Oh, iya, biar aman aja. Iya. Ya. Lu? jadi buzzer juga. Kalau menang jadi buzzer, kalau kalah jadi aktivis. Wah. Ya kan gitu kan? Ya, benar. Lu Oposisi maksudnya kok aktivis? oposisi. Ya. Oh iya, tapi Kalau lu di luar itu tapi tetap dibayar, kan Iya. lu seakan-akan jadi aktivis lu. Kritis sama pemerintah, padahal kan lu buzzer juga. iya benar. Tapi kalah gitu kan. Pertanyaan terakhir dari gua. Lu kalau dikasih pilihan jadi polisi apa jadi tentara? Gua jadi petani lah. Nggak ada pilihan, polisi apa tentara? Tentara. Kenapa? Enggak deh, gua jadi polisi aja. Kenapa? Karena gua bisa jadi petani. Tentara juga bisa jadi petani. Enggak, gua jadi polisi aja. Kenapa? Ya minimal gua kalaupun dikirim untuk perang, gua nggak ke perang beneran gitu. Oh. Gua paling perang ngelawan kalian mahasiswa gitu. Oh, Paling gitu, ya kan? Iya. Iya nggak? Iya. Udah lah ya. Udah aja ya. Udah. Makasih Sky ya. Iya, sama-sama. Sama. Mas Kanang makasih ya. Mas makasih loh. Udah berhenti makasih loh. Gua Sky dan McDenny undur diri. Kalau kalian mau bintang tamu siapa lagi, kalian tinggal komen di bawah, nanti kita telepon kalau dia mau. Kalau enggak kita cari bintang tamu lain, ya kan? Oh, sama kita juga punya akun YouTube edukasi untuk anak-anak, namanya DAADIIDOO. Dadidu. Jangan lupa nonton, like dan komen, subscribe juga. Wes, ada konten itu. Ada, tapi bukan gua. Iya, Pak. Kalau masa gua mengedukasi anak-anak ya kan? Iya. Orang pasti iya, nggak percaya. Nggak percaya. Lu lebih ke predator lu. Iya. Lebih ke Epstein ya. Assalamualaikum. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Ciki ciu.